buat itu mengenai kehidupan di darat, juga mengenai ekosistem daratan. Untuk judul anime yang dibuat di project ini yaitu Symbiosis. Nah, untuk Symbiosis itu sendiri adalah suatu hubungan antara dua individu atau lebih. Lalu lanjut, nah, untuk deskripsi proyek yang kami susun ini bertemakan berdasarkan judul SDG yang sudah diberikan, yaitu Environment, berarti kehidupan di darat. Nah, ide yang kami terapkan merupakan bagaimana cara menjaga dan merawat ekosistem daratan. Lalu proyek ini menyusun konsep tentang ekosistem darat, seperti tumbuhan dan tanah. Proyek ini menyusun konsep tentang ekosistem darat. Proyek yang akan dihasilkan akan menyesuaikan dengan konsep tersebut. Proyek ini telah berjalan sekitar 40%. Nah, lalu untuk target audiens dari proyek animate kami ini yaitu adalah anak-anak dan juga anak remaja. Karena di dalam anime kami ini mengandung edukasi tentang tentang bahwasannya kalau tumbuhan itu tidak baik jika terlalu sering menggunakan pestisida. Untuk target pastinya berumur dari umur 5 sampai 15 tahun. Nah, untuk tema cerita itu sendiri berdasarkan SDG nomor 15 yaitu Life Online. Nah, SDG Life Online ini salah satu tujuan berkelanjutan untuk mengembangkan dan menjaga ekosistem darat secara berkelanjutan. Untuk dramatik premisnya, ini mulai dari Caca si pemilik coffee shop yang berkonsep bakery dan selalu berusaha menjaga kehidupannya dari serang utama menggunakan pestisida, namun ternyata pestisida tersebut tidak ramah bagi tanah dan tanaman di coffee shop tersebut. Hingga akhirnya Caca menyadari ada satu stok tanaman yang tetap subur. Lalu kita masuk bagian main karakter atau Cacanya. Untuk goals, tujuan dari Caca itu adalah merawat tanaman di coffee shop, karena Caca ini pemilik dari coffee shop di mana tanaman tersebut. Lalu ada point of view-nya yaitu Caca penyayang tanaman, karena pada dasarnya di cerita ini si Caca ini merupakan penyuka tanaman. Lalu ada weakness-nya, kekurangan dari Caca merawat tanamannya menggunakan pestisida. Lalu ada attitude si Caca dalam cerita ini merupakan orang yang telaten dan rajin dalam perawatan tanamannya. Maka dari itu akan ada perubahan yang terjadi pada cara Caca untuk merawat tanamannya. Lalu ada Chase, yaitu menyadari bahwa pestisida tidak ramah bagi tanamannya. Setelah Caca sadar, perubahan yang dilakukan adalah pestisida tidak ramah bagi tanamannya. Lanjut, itu ada main karakter. Selanjutnya si Cacing. Sebenarnya si Cacing ini untuk babak 2, tetapi karena request dari Budanis kami memasukkannya. Ini bisa di skip aja. Itu ada world building. World building ini yang pertama untuk background ini mengambil tema konsep seperti yang di sebelah. Ini merupakan coffee shop seperti coffee shop yang sering ditemui pada zaman sekarang, bertemakan dinding abu-abu atau aci pohon yang disusun dengan konsep tumbuhan tambahan, dan juga untuk aset yang digunakan dan properti yang digunakan sama seperti referensi, yaitu seperti pot, tumbuhannya, lalu ada kursi dan sebagainya. Di sini juga terdapat bagian meja yang diletakkan pestisida. Gambar lanjut, itu ada properti. Nah, untuk properti sendiri, properti yang digunakan itu seperti kursi dan meja. Nah, kursi dan meja ini merupakan properti umum yang sering ditemui pada coffee shop bertema apapun memiliki kursi dan meja. Nah, untuk kursi dan meja ini kami menggunakan bahan kertas gambar, sedangkan backgroundnya kami juga menggunakan kertas gambar, dan untuk karakter sendiri itu kami menggunakan bahan kertas karton. Nah, untuk referensi karakternya itu adalah wanita berumur 23 atau 24 tahun, berambut pendek dan memiliki sisi yang sedikit feminim karena dia menyukai tanaman. Nah, di sini kami mengambil dari salah satu karakter dari
dari anime Gotoku no Hanayome yang diterbitkan di Indonesia dengan judul The Quintessential Quintuplets adalah sebuah seri manga shonen asal Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Negi Haruma. Manga ini dimuat berseri dalam majalah Weekly Shonen Magazine milik Kodansha sejak bulan Agustus 2017 hingga Februari 2020. Nah, untuk pengarangnya sendiri itu ada Negi Haruma, lalu untuk penerbitnya itu ada Kodansha. Lalu untuk penggambaran background aset, properti dan lain-lain menggunakan referensi kafe yang sering ditemui pada zaman sekarang masih sama seperti tadi. Ini untuk referensinya kami mengambil dari Pinterest dengan sumber akun Kiana Ron KN Manza. Selanjutnya itu ada cakupan mata kuliah. Nah, untuk capaian mata kuliah ini, yang pertama itu ada mata kuliah pengembangan cerita. Di bagian pengembangan mata cerita ini, kami belajar bagaimana cara membuat struktur 3 babak yang penting pada sebuah cerita untuk dianimasikan agar cerita itu lebih kompleks dan tidak mudah untuk dibaca. Nah, mulai dari inciting incident, goals, step, dan plot point 1. Selanjutnya juga seperti itu untuk setiap babaknya. Lalu ada 2 dimensi pada mata kuliah ini. Kami belajar mengenai unsur dasar nirmana. Jadi kami diasah untuk bagaimana peka terhadap unsur-unsur nirmana. Pada mata kuliah ini juga kami diajarkan untuk memilih bagian mana yang akan menjadi aset, properti, environment, dan lain-lain. Lalu ada budaya visual. Pada mata kuliah ini kami belajar mengenai unsur budaya pada penerapan animasi ini, dan kami menerapkan style anime untuk proyek kami sebagai karakter utama seperti yang tadi ada referensinya, yaitu dari Gotoku no Hanayome, dan ini salah satu dari karakternya yang berambut pendek. Nah, untuk aset, properti, dan lain-lain kami mengambil budaya seni realisme. Untuk ide kreatif, mata kuliah ini kami belajar dalam pengembangan kreativitas dalam berpikir dan diterapkan di dalam cerita yang dibuat. Biasanya kami itu membuat PPT, lalu PPT itu akan kami presentasikan di jam pelajaran studi kreatif. Lalu yang selanjutnya itu ada pengantar animasi. Nah, untuk pengantar animasi sendiri itu mengajarkan kami dalam bagaimana prinsip animasi yang baik dan cara membuat animasi yang menarik. Contohnya bagaimana penerapan shot kamera dan lain-lain. Seperti jika bagian seperti ini kameranya di mana, bagian seperti ini kameranya di mana, lalu bagaimana cara membuat dramatisasi dalam sebuah cerita animasi, scene animasi juga. Nah, untuk fotografi animasi di mata kuliah ini kami diajarkan cara bagaimana menggerakkan suatu objek menggunakan teknik stop motion. Nah, kami juga diasah untuk peka terhadap unsur-unsur yang baik dalam fotografi. Lalu ada animasi eksperimental. Pada animasi eksperimental kami belajar bagaimana cara membuat stop motion, slow motion, dan flipbook. Nah, untuk flipbook ini sendiri kami juga belajar dari awal. Jadi yang pertama kali perkenalkan kepada kami itu adalah bagian flipbook animation. Untuk mata kuliah ini kami juga ditanamkan bagaimana cara membuat sesuatu yang simbolis yang sering diterapkan dalam cerita animasi. Nah, untuk menggambar tradisional sendiri itu mata kuliah yang belajar mengenai unsur dasar dalam menggambar. Unsur dasar dalam menggambar ini dilatih setiap minggunya agar tangan lebih terbiasa dalam menggambar. Lalu di akhir sebelum menuju masuk ke dalam PBL kami diajarkan untuk mendesain karakter dan memilih desain karakter yang baik. Nah, untuk review anime babak 1 kami ada di sini. Terima kasih.